dalam diriku terdapat darah Rasulullah. Gak pernah. Kan begitu. Harusnya kita malu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini dijelaskan al-ulama wal auliya wal abdal warasul anbiya. Ingat, predikat ulama, predikat wali yang Allah berikan sebagai pewaris para nabi, ini amanah dan juga ujian. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Oke lah, mereka sebagai para habaib gak sadar bahwa predikat habaib ini adalah amanah dan ujian yang suatu saat ini akan melawan dirinya sendiri dan akan menjatuhkan dirinya sendiri kepada kemaksiatan. Maka dengan pahamnya kita ini sebagai ujian amanah dari Allah, jangan sampai predikat pangkat yang kita miliki ini dijadikan alat untuk meraup kehidupan dunia. Pengen jamaah banyak supaya dihargai orang. Karena sejatinya begini, pangkat ulama, para wali ketika dicaci, dihinakan, andai kata tidak diakui kalau benar mereka itu gentle, udahlah, mereka gak menganggap kami sebagai durian nabi. Mungkin mereka akan santai-santai saja, karena sejatinya tidak akan mengurangi pangkat kewalian. Mungkin ada si A ini ada seorang wali, ada yang mencaci maki, wah macam-macam dari sebagainya, santai saja, nggak dilawan, nggak pernah dihiraukan. Karena dengan cacian tersebut tidak akan menggugurkan kewalian seseorang tersebut. Beda dengan klan-klan yang sekarang, ketika kita tidak anggap, mereka makin, wah kamu kalau sampai gak percaya kepada para habaib, kamu haram masuk surga. Kan itu kan masih mencari popularitas dari manusia. Na'udzubillahi min dzalik. La tahribu minal bala'i fa innal bala'a ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Yang artinya begini, jangan pernah lari daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fa innal bala'a ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Karena ketika seseorang itu sabar dengan ujian yang sedemikian rupa beratnya, maka barang tentu dia telah memegang asas pondasi keilmuannya para nabi, para rasul, para wali, orang-orang makrifat yang punya makom mahabbah. Nah ini kan terbalik kalau kita terbalik. Fa idza lam tasbir 'alal bala'i fala asasalak. Kalau ada seorang ulama, kalau ada seorang habaib atau manusia biasa kemudian tidak sabar dengan cobaannya, fal asasalak, maka kamu tidak punya pondasi. Maka kita kadang-kadang lucu ketika mereka dinafikan oleh sebagian orang tentang intisab nasabnya, karena itu juga ujian sebenarnya bagi mereka. Mereka muring-muring, bahkan sampai mendoktrin yang macam-macam. Ada juga salah satu Oknum Habib mengatakan di ceramahnya begini, ini problem besar untuk Indonesia. Sebentar lagi Indonesia akan hancur ketika para habaib terusir dari Indonesia. Ada tuh Habib Novel, buka aja tuh. Sekarang saya sebut namanya. Iya, ini problem besar. Kata dia, kalau para habaib ini dihinakan kemudian sampai dideportasi ke sana, ke Yaman lagi, katanya Indonesia kiamat. Dari mana emang kamu yang punya tanda kiamat? Kanjeng Nabi aja ditanya kiamat mata sa'ah, kapan kiamat? La adri. Kanjeng Nabi juga gak tahu loh. Kamu itu bukan nabi, bukan rasul, wali juga gak tahu. Sudah berani mengatakan demikian, berarti kan takut tergores jabatannya. Padahal kalau benar dia duriah nabi, sedikit pun dengan cacian makian tidak akan menggugurkan pangkat duriah nabinya. Paham betul? Harus paham. Gak
kacau ini. Fala asa salah kata tuh Ashabul Qadir. Ini yang ngomong bukan lupa deh, Ashabul Qadir. Ini Duriyah asli. Karena beliau Sayyid, ya. Ingat-ingat, Sayyid ini adalah Duriyah Rasul yang jalurnya kepada Sayyidina Husain. Kalau Asy-Syarif kepada Hasan. Kalau Habaib wallahu a'lam. Lah betul lah, karena sarana nakobah loh, kita nggak ngerti. Barangkali di sini ada yang mau membela, monggo. Lah, la baqa ali bana'i illa bi asasin. Suatu bangunan gitu, itu tidak akan pernah kekal kalau tidak ada pondasinya. Rumah-rumah seperti kan ada pondasinya, nggak ada pondasinya rubuh. Makanya coba kalau kita lihat adat istiadatnya para wali itu, mereka itu berapa banyak orang yang menghina Abu Yamamah Ghufran di media. Ada aja yang menghina beliau, santai aja, karap-karap mau bagaimana, karena beliau paham dengan caci makinya mereka nggak akan mengurangi pangkat daripada orang yang dihinakan. Begitu seharusnya. Ya nanti kembali kepada diri sendirinya. Jangankan kita, pangkat Kanjeng Nabi sendiri aja disebut orang ahli sihir, disebut majnun, disebut majnun, orang gila. Loh, ini kalau di Indonesia senang dengan orang-orang gila, senang dibohongi dengan orang-orang gila yang mengataskan wali majdub. Ini perlu saya jelasin. Di dalam Tobaqatul Auliya, ini perlu saya lurusin dulu selingan daripada kitab ini. Di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menyampaikan Tobaqatul Auliya, tingkatan para wali yang masyhur ada 9. Dari mulai wali kutub sampai wali abdal, nuqoban, nujaba, semua itu ada 9. Dan itu tidak ada makom majdub. Asumsi orang Indonesia ini mau saja dibodohin dengan wali majdub. Mazdub itu bukan makom wali. Mazdub itu adalah salik. Bisa bidayah, bisa nihayah. Ingat, kadang-kadang orang suluk. Di dalam Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitab Tanwirul Qulub tuh nggak dibawa. Kemarin saya udah pesan sama Mang Ono nggak dibawa ya Tanwirul Qulubnya. Tanwirul Qulub itu disampaikan oleh beliau, kalau orang itu sudah zikir ismu dzati dalam diri sampai istiqomah, itu pasti mengalami jadab. Karena jadab itu adalah pelantara seseorang selama suluk. Dan ingat, majdub itu tidak selamanya. Ini maksud setiap hari, bagaimana coba? Ini lucu lagi. Saya nggak punten bahasa ya. Ini kadang-kadang majdub setiap hari gitu kan, jadab itu. Ini ada cerita yang terkenal dulu di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Nggak ada lagi. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu yang terkenal jadab dulu itu sejaman dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, itu ada Syekh Abu Bakar Asyibli. Beliau itu sering jadabnya, itu kan. Tapi kalau orang jadab beneran, ketika bertemu dengan wali yang pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang jadab tersebut, dia akan sadar. Itu saja kuncinya. Contoh mungkin Mas Kamal ini wali jadab, bukan wali jadab, orang yang lagi jadab. Karena itu majdub jadab bukan makom. Kita harus menyimpulkan itu. Justru kalau kita mengatakan wali majdub sebagai makom, itu haluisme. Salah pemahaman kita gitu loh. Andai kata Mas Kamal ini dia dalam keadaan jadab majdub, ketemu sama Gus Maki, andai kata yang pangkat walinya lebih tinggi, maka Mas Kamal akan sadar. Maka dulu diceritakan Lalilur, cicitnya Syekhona Khalil, itu kalau beliau bertemu dengan para wali Allah, dia bercakap biasa dan sadar. Ini mah kok ketemu sama Allah karim. Nah ini karena kadang-kadang orang kita ini gampang dibodohi dengan nama wali. Nah kalau kita berbicara tentang kewalian, setiap manusia berpotensi jadi wali. Entah wali itu apa ya, wali kota, wali apa, berpotensi jadi wali. Jadi maksud itu bukan makom wali ya, salik. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub ada orang ketika dia suluk itu kemudian jadab kembali. Ada di akhirnya jadab yang tetap kembali. Dan jadab itu tidak selamanya.
bertahun-tahun sampai wafatnya jadab. Nah saya itu begini, saya belum menemukan keterangan seperti itu. Yang nggak tahu kalau mereka punya kitabnya, monggo. Dan ini pernah disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran, ngapunten, dengan bahasa begini, bahasa Abu Ya. Makanya Abu Ya itu sering ngomong kayak gini dulu. Ada salah satu dari klan mereka, Habib Abu Bakar, yang terkenal dengan jadab itu kan. Dia datang ke makbarohnya Syekhona Khalil. Dia duduk di tempat imam, kemudian dia rokokan. Di bawahnya makbarohnya Syekhona Khalil Bangkalan. Dengan sombongnya, Habib Abu Bakar yang dikatakan wali jadab ini, bekas rokoknya dilemparkan ke makbaroh Syekhona Khalil. Seperti itu. Logika nih, logika secara keilmuan. Lebih mulia mana dia dengan Syekhona Khalil? Dan kalau benar itu jadab, harusnya sadar. Karena martabat kewaliannya sudah jelas. Syekhona Khalil terbukti bahwa beliau walinya Allah. Ini kok masih jadab saja? Nah, berarti ada apa di dalam? Begitu, Gus Ilyas ya. Aduh, ya tarim, ya tarim. Gitulah Kang ya. Mulai sekarang kalau muridnya Abu Yamamah Ghufran, hilangkan istilah wali majzub, karena itu bukan makom wali. Orang yang jadab itu belum tentu wali. Tapi kalau para wali sudah pasti melewati majzub. Itu tahapan. Karena tabaqatul auliya itu enggak ada. Yang ada itu kutub ya, yang tertinggi. Kemudian ada a'immah, autad, ke bawahnya abdal, terus nujoba, nukoba, seperti itu. Dan saya tidak menemukan, ada kitabnya tuh di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah yang 20 jilid ya, alhamdulillah dibelikan juga oleh Abu Yamamah Ghufran. Saya baca, oh benar, kekeliruan di kita seperti itu. Gampang sebetulnya, kalau mau Mas Kamal aja kita kawal oleh 5 orang. Gak usah pakai celana gitu ya, celana pendek begitu. Terus datang ke rumah orang atau ke pondok, bisa saja Mas Kamal ngomong apa aja bebas. Begitu ya. Aduh, Masya Allah. Al-mu'minu la yakhafu ghairallahi azza wa jalla wa la yarju ghairah. Dan ingat, kalau seseorang itu ada keimanan di dalam dirinya, mereka tidak pernah takut selain Allah. Mau dihina, mau dicaci maki, mau nasabnya dibatalkan, gak pernah takut mereka. Dan tidak akan berharap kepada selain Allah. Ini masih berharap saja diakui. Na'udzubillahimin. Masya Allah. Itu ajalah kepanjangan ya. Karena selagi Abu Yamamah Ghufran akan memberikan tausiah buat kita, yang terpenting kita tetap memberikan edukasi. Percaya ataupun tidak, atau masih penasaran, monggo sowan ke pesantren. Dan kita ini menyampaikan, kenapa berani lantang? Karena saya meyakini ini adalah kebenaran yang nyata, yang selama ini tidak ada orang yang berani menyampaikan hal-hal ini. Saking takutnya, takut kewalat mah, takut ini. Kewalat dari mana? Kata Abu Yamamah, gak ada kewalat sekarang, gak ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.